Record. Oh ya udah. Record pakai screen muncer. Gimana Nad? Udah belum? Kalau udah bilang ya. Terus oh ya udah. Kalau udah silakan buat kelompok 5 presentasi langsung ya. Terima kasih. Oke Del, bentar ya. Tes, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat di bulan puasa ini. Saya Muhammad Rafli Arifin yang akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 5 siang hari ini. Sebelumnya kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Muhammad Rafli Arifin, Dede Nurrohmah, dan Lulu Maslahah. Langsung saja ke presentasi kelompok 5 ya. Yang pertama ada pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan di antara dua orang manusia, antara laki-laki dan perempuan. Diikuti percampuran dua keluarga yang berbeda latar belakang, baik dari segi ekonomi, kebudayaan, dan lainnya. Secara psikologis, pernikahan diharuskan penyatuan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda, di mana dalam penyatuan tersebut begitu banyak memerlukan perjuangan, karena secara fitrah manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda. Pernikahan berkualitas adalah kondisi di mana pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan sesuai serta kestabilan pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosioekonomi, dan kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri, bahkan oleh kondisi pranikah. Next deh. Legalitas pernikahan dalam agama Islam dan UU Negara. 1. Pencatatan nikah. Indonesia melegalkan dan mengakui adanya suatu pernikahan yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan dalam KHI pencatatan nikah tercantum dalam bab 2 pasal 5 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut.
Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Yang kedua, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 1946. Undang-Undang Nomor 32 1954 pasal 6. 1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Yang kedua, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Next slide deh. Batasan usia. Penetapan kriteria sahnya nikah menurut negara juga didasarkan pada usia calon pengantin. Hal ini perlu dilakukan agar di kemudian hari tidak muncul permasalahan yang bisa mengakibatkan perceraian yang disebabkan oleh adanya ketidakharmonisan yang berkaitan dengan kedewasaan serta kematangan mental para calon. Pembahasan usia calon pengantin ini diperhatikan agar tidak merugikan salah satu pihak calon pengantin, maka pemerintah membuat batasan usia calon pengantin berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Next slide deh. Selanjutnya ada materi tujuan bimbingan perkawinan. Tujuan bimbingan perkawinan. Kantor Urusan Agama atau KUA merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya menangani permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. Proses kursus calon pasangan pengantin sebelum nikah atau yang biasa kita sebut bimbingan pernikah menjadi salah satu agenda wajib yang berkaitan dengan pasangan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pentingnya bimbingan pranikah yaitu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering terjadi dan tidak bisa diatasi oleh orang yang bersangkutan. Hal itulah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama yang mempunyai program yaitu bimbingan pranikah. Bimbingan ini diwajibkan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar ketika menjalani kehidupan rumah tangga mereka memiliki pengetahuan tentang membina rumah tangga yang baik untuk mempersiapkan mental menghadapi rumah tangga. Dengan adanya bimbingan pranikah, maka suami istri yang hendak nikah sudah tercatat di Kantor Urusan Agama dan mereka mengetahui tentang kedudukan masing-masing karena dalam pernikahan mereka diberitahu materi seputar pernikahan dan membina rumah tangga yang baik. Lanjut deh, next slide. 3. Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau material dalam memiliki jenjang pernikahan dan agar keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlu adanya usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan. Next deh. Materi yang ini akan dibacakan oleh Saudari Dede Nurrohmah. Silakan deh. Ya, materi selanjutnya yaitu ada asas ideal pasangan.
dua hal yang merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh pasangan dalam menjalani pernikahan. Tiga hal ya. Berikut adalah unsur-unsur tersebut. Yang pertama yaitu kesamaan iman. Pondasi yang pertama dalam pernikahan adalah memilih pasangan yang harus kokoh agamanya, seperti halnya sebuah bangunan yang tidak kokoh fondasinya, maka akan roboh dengan sedikit guncangan. Kekokohan fondasi rumah tangga terletak pada besarnya keimanan seseorang terhadap Tuhan dan agamanya. Pernikahan adalah pintu gerbang untuk menjalani kehidupan, sebuah proses yang menentukan kebahagiaan setiap manusia. Lalu bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang jauh lebih jauh karena pernikahan merupakan sarana membina keluarga ideal yang di dalamnya dilestarikan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dasar persamaan keimanan menjadi asas yang sangat penting. Kriteria keimanan melebihi kriteria antara lain termasuk kecantikan dan keelokan rupa. Karena kenikmatan yang dirasakan dari keelokan rupa sifatnya sementara, sedangkan keimanan ia akan tetap memberikan manfaat bagi kedua pasangan yang akan menjalani pernikahan. Selanjutnya, adanya kesamaan iman dan hati akan terasa damai dan tentram karena suami dan istri memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadikan aturan dan pedoman untuk hidup bersama. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hendaklah hati-hati dalam memilih pasangan yang akan menjadi teman hidup yang melahirkan keturunan yang soleh dan solehah, sehingga dianjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki keimanan yang sama agar terwujud dari cita-cita melahirkan keturunan yang berkualitas tinggi baik jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu tidak mahram. Dalam memilih pasangan dianjurkan agar memilih wanita dan laki-laki yang tidak ada kaitannya dengan nasab dan keluarga. Jika ada kaitannya dengan keluarga dianjurkan yang jauh, karena semakin jauh hubungan kekeluargaan semakin bagus untuk menjalin hubungan kekeluargaan dalam pernikahan, sehingga bisa memperluas hubungan antar masyarakat yang majemuk ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kecacatan fisik maupun mental pada keturunan, menjamin keselamatan jasmani dan penyakit menular dan cacat bawaan akibat keturunan. Selain itu, pernikahan merupakan ajang mempersatukan dan menghubungkan kedua keluarga atau lebih yang berjauhan menjadi dekat, sehingga di antara keluarga tersebut bisa saling tolong-menolong dalam berbagai hal. Tujuan di atas, maka Allah melarang menikah dengan orang yang masih ada hubungan mahram. Selanjutnya yaitu pembekalan pranikah. Pembekalan atau penasehatan secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu tersebut. Pembekalan pranikah juga termasuk penasehatan perkawinan, yaitu suatu pelayanan sosial mengenai permasalahan keluarga, khususnya hubungan suami istri. Tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri, sehingga dalam situasi yang menyenangkan tersebut, keluarga dapat mencapai kebahagiaan. Menurut Abdul Khalid, pengertian pembekalan pranikah adalah pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga Islami, hukum munakalat, dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga sakinah, mawadah, dan warahmah. Melihat uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pembekalan pranikah adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. Persiapan ke arah perkawinan perlu dilakukan agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga itu adalah fungsi pengaturan seksual, fungsi sosialisasi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan, dan fungsi ekonomi. Di luar
Di luar fungsi tersebut, ada fungsi utama yang tidak boleh dilupakan oleh seorang muslim, yakni fungsi pengalaman agama. Dengan pengalaman agama tersebut, hati merasa tenang dan bahagia. Persiapan perkawinan dilakukan melalui proses pembekalan yang cukup matang atau dengan kata lain melalui proses pendidikan. Baik pembekalan itu dilakukan oleh keluarga maupun yang dilakukan oleh instansi terkait seperti kantor urusan agama atau yang dikenal dengan kursus calon pengantin. Pendidikan dalam arti luas, sempit atau luas adalah kegiatan yang menjembatani antara kondisi-kondisi aktual dengan kondisi ideal, berlangsung dalam satuan waktu tertentu dan merupakan langkah-langkah untuk mengubah kondisi awal sebagai masukan menjadi kondisi ideal sebagai hasilnya. Peserta pembekalan pranikah adalah orang dewasa, minimal tahun untuk perempuan dan tahun untuk laki-laki dan telah menyiapkan diri untuk memasuki keluarga baru. Maka dari sisi usia, pendidikan pranikah masuk dalam kategori pendidikan kehidupan keluarga. Menurut Bison, mengatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaganya. Kajian pembekalan pranikah diterapkan sebagai pendidikan orang dewasa dalam pengertian bahwa pendidikan pranikah merupakan usaha yang tidak dipaksa dengan menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk pengembangan individu dan peningkatan partisipasi sosial. Perkembangan individu dan peningkatan partisipasi sosial ini merupakan penekanan yang penting dalam pendidikan di suatu keluarga. Karena kemunculan pendidikan, kehidupan implementasi pembekalan pernikahan sebagai permasalahan yang berkembang di lingkungan sekitar, seperti pertambahan penduduk, ekonomi, gizi, perhatian terhadap wanita dan anak-anak, perumahan, dan lain-lain. Bidang garapan pendidikan kehidupan keluarga ini meliputi hubungan dalam keluarga, penyadaran diri, pertumbuhan dan perkembangan anak, persiapan untuk memasuki pernikahan dan menjadi pemimpin dan dalam kehidupan keluarga, pemeliharaan anak, sosialisasi terhadap remaja dalam memasuki peran orang dewasa, pendidikan seks, manajemen sumber daya manusia dan harta keluarga, pendidikan kesehatan meliputi individu, keluarga dan lingkungan, interaksi inter dan antar keluarga, serta pengaruh perubahan lingkungan terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya keluarga. Teori lain yang berdekatan dengan penyelenggaraan pendidikan pranikah adalah teori pendidikan menjadi orang tua atau dikenal dengan parenting education. Di antara cakupan dalam pendidikan ini adalah menyangkut bagaimana peserta dapat mempersiapkan diri sebagai orang tua dan mendidik anaknya. Pembekalan pranikah sangat diperlukan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada pasangan calon pengantin, guna mempersiapkan diri membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Rumah tangga yang bahagia atau sakinah merupakan kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang, mawadah dan warohmah yang selaras, serasi, seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal soleh, dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin langsung ke Lulu aja. Ya, saya lanjutkan ya. Sebelumnya suara saya terdengar gak ya? Oh, beli satu sama
Boleh. Halo. Oke. Aku minta somainya ya. Oh, batagor. Bukan somai. Dede boleh dimatiin dulu gak deh? Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya ada pembekalan pasca nikah. Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat. Kendati pun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu. Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui akad nikah menurut ajaran agama Islam. Kemudian ada beberapa problem di seputar perkawinan atau kehidupan berkeluarga itu biasanya berada di sekitar yang pertama ada ekonomi keluarga yang kurang tercukupi. Masalah dalam keluarga merupakan aspek kehidupan yang pasti ada. Masalah yang sering muncul ialah ekonomi. Ekonomi merupakan masalah yang bisa berujung pada masalah yang lebih besar. Misalnya perceraian, bunuh diri, atau seperti kasus bunuh diri ibu dan anak karena tidak mampu membiayai kehidupan anak-anaknya. Di masa sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi adalah tonggak yang menopang kehidupan manusia. Jadi permasalahan ekonomi ini dapat terjadi di setiap unit masyarakat, mulai dari keluarga sampai negara. Kemudian yang kedua ada perbedaan watak dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam. Teramat banyak perbedaan antara pria dan wanita sehingga diibaratkan bahwa pria berasal dari planet Mars, sementara wanita dari planet Venus. Karena itulah tidak ada kunci untuk menyatukan seorang pria dan seorang wanita kecuali atas dasar pemahaman dan karakter yang berbeda tersebut. Ini dari sisi karakter dan watak mendasar, belum segenap kekurangan dan keterbatasan yang setiap individu pastilah memilikinya. Sikap egoisme masing-masing suami istri merupakan penyebab pula terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus-menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada masalah kesibukan. Kesibukan ini adalah satu kata yang telah melekat pada masyarakat modern di kota-kota. Kesibukan terfokus pada pencarian materi yaitu harta dan uang. Karena falsafah hidup mereka mengatakan uang adalah harga diri dan waktu adalah uang. Jika telah kaya berarti suatu keberhasilan, suatu kesuksesan. Kesibukan orang tua dalam urusan ekonomi sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi, sah-sah saja setiap keluarga berusaha mengejar kebahagiaan materi. Selanjutnya ada masalah perselingkuhan. Sering kita baca di surat kabar bahwa suatu masalah yang rumit untuk dikaji adalah masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan. Pertama, hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan dan jatuh cinta. Kemudian yang kedua, tekanan pihak ketiga seperti mertua dan lain-lainnya. Selanjutnya ada masalah pendidikan. Mohon maaf, saya lanjutkan. Selanjutnya ada masalah pendidikan. Pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya masalah di dalam keluarga. Ya, mohon maaf. Ya, selanjutnya ada masalah pendidikan. Jadi pendidikan ini sering merupakan menjadi penyebab terjadinya masalah di dalam keluarga. Jika pendidikan agak lumayan pada suami istri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Sebaliknya, pada suami istri yang pendidikannya rendah, sering tidak dapat memahami lika-liku keluarga. Akibatnya, selalu terjadi pertengkaran yang mungkin menyebabkan perceraian. Jika pendidikan agama ada atau lumayan mungkin sekali kelemahan di bidang pendidikan akan teratasi, artinya suami istri akan dapat mengekang nafsu masing-masing sehingga pertengkaran dapat dihindari. Mengapa demikian? Karena agama mengajarkan agar orang bersabar dan sholat di dalam menghadapi gejolak rumah tangga. Kemudian ada juga masalah kejenuhan rutinitas. Baik suami maupun istri lelah dengan setiap peran.
Sudah saatnya melepaskan kejenuhan tersebut, tinggalkan sebentar kehidupan rutin dan bersenang-senang sendirian, waktu untuk diri sendiri. Kerepotan mengatur rumah tangga, mengasuh anak-anak berusia balita, ditambah kesibukan kerja membuat seseorang merasa lelah dan jenuh. Harus ada semacam penyaluran yang sehat agar perasaan ini tidak menjadi penghalang dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Selanjutnya ada juga masalah yaitu jauh dari agama. Segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari agama, yaitu dinul Islam. Islam mengajarkan agar manusia berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar dan keji. Keluarga muslim sebaiknya suka beribadah, di mana anak-anaknya dididik akan 3 hal, yaitu sholat yang benar, artinya bacaan Quran betul atau tartil yang betul, tajwid dan makhrajnya, mampu membaca Al-Quran dengan baik, berakhlak mulia. Jika 3 hal dikuasai oleh anak, maka insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang soleh dan mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Selanjutnya ada dampak dan resiko perkawinan. Boleh di next slide deh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya ada dampak dan resiko perkawinan. Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif. Begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada tahun 2030. Kemudian selanjutnya pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja. Yaitu yang pertama, itu ada dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini, yaitu yang pertama ada remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kemudian ada kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya ada interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, realitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya. Mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Selanjutnya, sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengakalkan kemiskinan atau status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim. Yang kedua, ada dampak bagi sang anak, yaitu ada lahir dengan berat badan yang rendah sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi. Kemudian cedera saat lahir, kemudian juga komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian. Yang ketiga, ada dampak bagi keluarga yang akan dibina, yaitu ada kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Kemudian ada kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, kemudian pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, dan relasi atau menjalin hubungan kembali yang buruk dengan keluarga.
Selain itu juga pernikahan dini memiliki dampak lain ya, yaitu pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan. Kemudian pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit. Kemudian pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju pertumbuhan pendudukan sangat cepat. Terlepas dari pro kontra pernikahan dini disadari ataupun tidak, pernikahan dini bisa memberi dampak yang negatif. Di antaranya ada pendidikan anak terputus. Pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak. Kemudian ada kemiskinan. 2 orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan. Selanjutnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bias berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kemudian kesehatan psikologi anak. Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis kepercayaan diri. Selanjutnya, anak yang dilahirkan saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan. Terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik. Dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lebih rendah. Kemudian yang terakhir ada kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Lulu dan Dede. Kurang lebih sekian presentasi dari kelompok 5. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan on kamera dan on mic. Masuk. Saya terdengar. Masuk. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa on cam. Saya Muhammad Syarid Karim dengan NIM lahir 133 ingin bertanya. Pernikahan dini pada makalah dapat menyebabkan salah satunya yaitu interaksi dengan lingkungan teman yang sebaya berkurang. Menurut saya, bukan hanya pernikahan dini saja yang dapat interaksi dengan teman sebaya itu berkurang. Walaupun sudah cukup umur pun, interaksi dengan teman sebaya itu yang belum menikah juga bisa berkurang. Pertanyaan saya, mengapa demikian? Apakah pernikahan merupakan sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari lingkungan atau teman sebaya yang belum menikah juga? Kurang lebih pertanyaan saya seperti itu, moderator. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya sudah dicatat. Silakan kepada teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Yuk. Sepertinya tidak ada. Baik, kelompok 5 akan minta waktunya terlebih dahulu sebentar untuk mencari jawabannya. Pada saat kelompok 5 mencari jawaban, dipersilakan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan makalahnya. Terima kasih. Saya oper kepada kelompok 6. Oke, baik, terima kasih kelompok 5.
Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Surat Karim, saya sendiri, lalu ada Muhammad Yusuf, dan juga Sarfina Azatul Ismah, yang akan membawakan presentasi kontestasi penyuluh agama sebagai dai dengan dai-dai di sosial media. Sebelumnya, apakah saya boleh izin share screen kepada saudari Dede? Meminta tolong. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya juga saya mohon maaf untuk tidak bisa on cam karena kan kondisi kamera saya yang sedang tidak baik. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama ada pengertian dai dan kontestasi. Bisa di next slide, saudari Dede. Oke, baik, terima kasih. Secara etimologis, kata dai itu merupakan isim fa'il dari kata da'a yad'u dakwatan, yang menyeru atau mengajak. Jadi, kata dai berarti orang yang mengajak atau berdakwah. Bentuk jamaknya adalah du'atun. Sedangkan dai menurut terminologi adalah orang Islam yang secara syariat mendapat beban dakwah mengajak kepada agama Allah. Tidak diragukan lagi bahwa definisi ini mencakup seluruh lapisan dari Rasul, ulama, penguasa setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dai dapat diibaratkan sebagai seorang guide atau pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapat keselamatan hidup, dunia, dan akhirat. Dalam hal ini, dai adalah seorang petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim. Sebelum ia memberi petunjuk jalan kepada orang lain, ini yang menyebabkan kedudukan seorang dai tengah masyarakat menempati posisi penting. Ia adalah seorang pemuka atau pelopor yang selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. Pakar mendefinisikan sebagai berikut. Muhammad Said Al-Wakil menambahkan definisi dai sebagai orang yang tidak menunjuki manusia kepada kebaikan dan menggiring mereka untuk bersatu dalam satu kalimat tauhid, mengajak mereka untuk memerangi kezaliman dan ketiranian. Tak ada satu amal dan tugas yang paling mulia dan utama selain pekerjaan dan tugas dakwah. Syekh Abdul Qadir Said Abdul Rauf menambahkan bahwa dai adalah duta umat atau utusan umat yang mengemban amanat dan menyampaikan risalah kenabian dan menjadi panutan dalam menjalankan ajaran yang didakwahkannya. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan atau perbuatan dan baik secara individu, kelompok, atau bentuk organisasi atau lembaga. Pada dasarnya, semua pribadi muslim berperan secara otomatis sebagai juru dakwah. Artinya, orang yang harus menyampaikan atau dikenal sebagai komunikator dakwah itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, secara umum adalah setiap muslim atau muslimat yang mukallaf atau dewasa, di mana bagi mereka kewajiban dakwah merupakan suatu yang melekat, tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah, sampaikan walau satu ayat. Yang kedua, secara khusus adalah mereka yang mengambil keahlian khusus, mutakhosis, dalam bidang agama Islam yang dikenal dengan panggilan ulama. Keefektifan komunikasi dakwah tidak saja ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi, tetapi oleh diri dai. Fungsi dai dalam pengutaraan pikiran dan perasaannya dalam bentuk pesan untuk membuat mad'u menjadi tahu dan berubah sikap, pendapat, dan perilakunya. Mad'u yang mengkaji siapa dai yang akan menyampaikan pesan tersebut. Jika ternyata informasi yang diutarakan tidak sesuai dengan diri dai, maka betapa tingginya teknik komunikasi yang digunakan, maka hasilnya tidak akan sesuai yang diharapkan. Kontestasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu contestation. Dalam kamus Merriam-Webster, contestation berarti kontroversi dan debat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu kata kontestasi bermakna kontroversi atau perdebatan. Selain itu, kata-kata kontestasi juga dapat diartikan suatu persaingan, perebutan, kontes, dan kompetisi. Kontestasi adalah sebagai suatu pertarungan atau persaingan antar aktor baik individu maupun kelompok.
Masing-masing beradu strategi untuk memperjuangkan ideologi, nilai, solusi, kepentingan, dan lain sebagainya. Kontestasi juga dapat dimaknai antar aktor dalam proses penganggaran yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan kelompok lain yang berkepentingan. Kontestasi adalah suatu yang pasti terjadi di ruang publik dan dipastikan hampir tidak ada ruang sejengkal pun hampa dari hubungan kontestasi, terutama yang sering muncul dari dimensi keagamaan. Sekurang-kurangnya atas nama kepentingan menjadi alasan yang mendasari kontestasi ini sulit untuk dipisahkan di ruang publik karena hakikatnya masing-masing kelompok ini memperebutkan tempat yang kosong tersebut. Kontestasi di ruang publik semakin nyata antar kelompok, terutama antar umat beragama dengan menyiapkan berbagai kegiatan atau media untuk mendemonstrasikan ideologinya secara masif, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan serta pendirian lembaga pendidikan. Next slide. Untuk selanjutnya, tantangan dan peluang dakwah melalui media sosial akan dibacakan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Ya, langsung aja ya teman-teman. Tantangan dan peluang dakwah melalui media sosial. Dakwah melalui internet merupakan... Sebelumnya, Saudari Sarvina, apakah presentasinya bisa di next? Share screen-nya bisa di next, tolong. Oke, terima kasih. Silakan Saudari Sarvina. Oke. Dakwah melalui internet merupakan suatu inovasi terbaru dalam syiar Islam dan ternyata memudahkan para dai dalam melebarkan sayap-sayap dakwahnya. Penggunaan media internet sebagai media dakwah merupakan kesempatan dan tantangan untuk mengembangkan dan memperluas cakrawala dakwah Islamiyah. Kesempatan yang dimaksud ialah bagaimana orang-orang yang peduli terhadap kemampuan dakwah maupun memanfaatkan media internet tersebut sebagai sarana dan media dakwah untuk menunjang proses dakwah. Agar dakwah di era informasi tetap relevan, responsif, efektif, dan produktif, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yakni setiap muslim adalah dai. Jusmiati dalam penelitiannya yang berjudul Tantangan dan Peluang Berdakwah Menggunakan New Media telah melakukan wawancara kepada beberapa orang terkait judul penelitiannya yang salah satunya sebagai berikut. Menurut Ustadz Fajar El Hadado, yaitu seorang dosen, dengan adanya new media sekarang ini memudahkan kita untuk menyampaikan dakwah di kalangan milenial. Adapun tantangannya, yaitu sekarang ini tidak semua bisa terkena dampak langsung dari new media atau media sosial. Apalagi bagi mereka yang tua atau mereka yang berada di daerah pegunungan susah akan mendapatkan jaringan. Mereka masih ada yang tidak tahu perihal teknologi, tapi untuk peluang dakwahnya sudah bagus, apalagi pemanfaatan media untuk daring atau dakwah sangat membantu, apalagi di tengah pandemik sekarang ini. Namun menurutnya dakwah tatap muka lebih efektif karena rohnya tersampaikan langsung antara mad'u dan dai. Tapi jika melalui new media saat ini mungkin sangat bermanfaat untuk mereka pada kalangan milenial sehingga dapat diterima. Audiens sekarang ini lebih cenderung menyukai dakwah yang kekinian, mudah diterima di masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh dai yaitu mereka dituntut untuk menguasai media. Selain ada strategi komunikasi, dai juga harus mengembangkan strategi media. Berdakwah melalui internet dan dakwah tatap muka masing-masing memiliki tantangan dan peluang, dan masing-masing juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Berdakwah menggunakan media sosial memberikan tantangan kepada dai atau muballigh untuk melek teknologi. Bagaimana seorang dai mampu menguasai penggunaan teknologi. Dan tantangannya yaitu sekarang ini tidak semuanya dapat terkena dampak langsung dari media sosial. Selain tantangan, adapun peluang berdakwah menggunakan media sosial, yakni muballigh dan mad'u memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat, karena pengguna internet semakin bertambah di setiap tahunnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, sebelumnya terima kasih Sarvina. Minta tolong Saudari Dede untuk melanjutkan next share screen-nya.
Yang berikutnya adalah cara kontestasi penyuluh agama dan dai di sosial media agar eksis di sosial media. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini berpengaruh sangat signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat secara luas. Salah satunya adalah media sosial, di mana orang bisa saling berinteraksi dan saling berbagi informasi meski terpisah jarak dan waktu. Pun di dunia dakwah bisa dilakukan melalui media sosial atau yang dikenal dengan dakwah online. Media sosial telah menjadi fenomena yang semakin mengglobal dan mengakar. Keberadaannya nyaris tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai bentuk aplikasi dalam komunikasi secara virtual, media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial merupakan sebuah media online, di mana para penggunanya melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa vlog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih. Pada saat ini, jejaring sosial, blog, dan wiki merupakan media sosial yang paling banyak digunakan dan tumbuh pesat di antara yang lainnya. Pendakwah akan menggunakan sarana apapun sebagai media dakwah, terlebih media sosial akan menjadi sarana untuk dakwah. Bukan hanya Islam saja, tetapi semua agama menggunakan sarana apapun sebagai media untuk berdakwah. Dakwah melalui media sosial adalah suatu dakwah agama yang menggunakan media baru untuk menyampaikan ajaran agamanya. Ada beberapa media sosial yang populer digunakan untuk berdakwah oleh para penyuluh agama maupun dai di Indonesia. Boleh di next deh, Dede. Saudari Dede, minta tolong di next share screen-nya. Ya. Di sini ada tiga media yang dapat digunakan sebagai sarana berdakwah. Itu dalam bentuk video, microvlog, atau jaring sosial. Nah, di sini dalam bentuk video, diantaranya yang masuk dalam kategori ini adalah YouTube. YouTube merupakan situs berbagi video yang berkantor pusat di San Bruno, California, Amerika Serikat. Selain YouTube, ada Vimeo dan Dailymotion. Meskipun dua yang terakhir ini kurang begitu familiar di Indonesia, namun fungsinya hampir sama dengan YouTube. Maka dengan adanya media sosial berbasis video ini, siapapun dan kapanpun orang dapat mengakses untuk memanfaatkan video yang ada di dalam situs tersebut. Sekaligus juga dapat mengunggah video ke dalamnya yang nantinya akan dapat disaksikan oleh banyak orang. Untuk itu, media ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah bagi para dai. Berikutnya, dalam bentuk microblog. Di antaranya, yang termasuk dalam kategori ini adalah Twitter dan Tumblr. Twitter merupakan aplikasi yang paling populer di Indonesia selain Facebook. Sedangkan Tumblr merupakan aplikasi media sosial yang didirikan oleh David Culp di New York, Amerika Serikat. Aplikasi ini dinilai cukup efektif untuk berdakwah karena para dai dapat memposting pesan-pesan moral yang bersumber dari nilai-nilai keislaman ke dalam aplikasi tersebut sehingga bisa diakses dan dibaca oleh banyak orang. Yang ketiga itu dalam bentuk jaringan sosial. Dalam kategori ini adalah aplikasi Facebook, Google Plus, dan TED. Sama seperti aplikasi yang lainnya, dengan aplikasi dalam kategori ini, para dai juga dapat memposting atau men-share
pesan-pesan dakwah sehingga bisa diakses dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana dalam berdakwah, seperti blog, playlist, grup diskusi, LinkedIn, Script, SlideShare, dan sebagainya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Saudara Syahadat. Oke, baik. Terima kasih Saudara Yusuf. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dai seorang petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim. Kedudukan seorang dai di tengah masyarakat menempati posisi penting. Ia adalah seorang pemuka atau pelopor yang selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. Berdakwah melalui internet dan dakwah tatap muka masing-masing memiliki tantangan dan peluang, dan masing-masing juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Berdakwah menggunakan media sosial memberikan tantangan kepada dai atau mubalik untuk melek teknologi. Bagaimana seorang dai mampu menguasai penggunaan teknologi, dan tantangannya yaitu sekarang ini tidak semuanya dapat terkena dampak langsung dari media sosial. Selain tantangan, ada pun peluang berdakwah menggunakan media sosial, yakni mubalik dan matbu memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat, karena pengguna internet semakin bertambah di setiap tahunnya. Selanjutnya, pendakwah akan menggunakan sarana apapun sebagai media dakwah. Terlebih media sosial akan menjadi sarana untuk berdakwah. Bukan hanya Islam saja, tetapi semua agama menggunakan sarana apapun sebagai bentuk untuk media dakwah. Berdakwah melalui media sosial adalah suatu dakwah agama yang menggunakan media baru untuk menyampaikan ajaran agamanya. Ada beberapa sosial media yang populer digunakan untuk berdakwah oleh penyuluh agama maupun dai di Indonesia, seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Kurang lebih itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan melontarkan 3 pertanyaan untuk para audiens. Kepada para audiens dipersilahkan untuk bertanya. Mohon aktifkan kamera dan menyalakan mic untuk bertanya dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Ya, teman-teman silakan menanggapi. Jika belum ada pertanyaan, maka saya alihkan dulu untuk kelompok 5 untuk menjawab pertanyaannya. Kepada kelompok 5 dipersilahkan. Baik, terima kasih kelompok 6. Selanjutnya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada. Yang pertama ada pertanyaan dari Saudara Sadat dan juga Saudari Julia. Dipersilakan kepada kelompok 5. Ya. Suaranya ada nggak ya? Ada deh. Oke. Tadi pertanyaannya kan pernikahan dini pada makalah dapat menyebabkan salah satunya yaitu interaksi dalam lingkungan teman sebaya berkurang. Nah, menurut Sadat, bukan hanya pernikahan dini saja yang dapat interaksi dengan teman sebaya dapat berkurang. Walaupun sudah cukup umur pun, interaksi dengan teman sebaya yang belum menikah juga dapat berkurang. Mengapa demikian? Apakah pernikahan merupakan suatu yang dapat menjauhkan kita dari lingkungan atau teman sebaya yang belum juga menikah?
Yang pertama, mengapa ketika sudah cukup umur interaksi dengan teman sebaya itu juga berkurang. Jadi ketika kita sudah beranjak dewasa, ketika seseorang sudah beranjak dewasa dan seorang tersebut belum menikah, dia memiliki rasa minder kepada teman-temannya gitu. Dia cenderung untuk lebih suka menyendiri gitu, dan dia lebih memikirkan diri sendirinya, bagaimana kehidupannya dan bagaimana dia contohnya mencari rezeki gitu. Terus untuk mencari pasangan, dia biasanya kurang antusias karena terlalu memikirkan diri sendirinya untuk lebih baik lagi mencapai target yang dia inginkan gitu. Jadi mereka cenderung tidak banyak berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman sebayanya gitu. Apalagi apabila dia teman-temannya sudah menikah, namun dia belum menikah gitu. Jadi mungkin si orang tersebut merasa minder gitu. Nah, selanjutnya yaitu apakah pernikahan merupakan sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari lingkungan atau teman sebaya yang belum menikah juga. Jadi kenapa orang yang sudah menikah itu cenderung memisahkan diri dari teman sebayanya, karena dia merasa dia sudah menikah, dia memiliki tanggung jawab sebagai istri dari suaminya gitu, dan dia juga bertanggung jawab jadi ibu dari anaknya gitu. Jadi dia memiliki tugas yang lainnya ketika teman-temannya lain ingin bermain dan segala macam, dia memiliki tuntutan yang lain gitu, seperti suaminya tidak mengizinkan dia untuk keluar, atau di rumahnya memiliki banyak pekerjaan lain. Soalnya kan kalau misalkan suami sudah berumah tangga, berarti dia harus misal keluarganya itu sama-sama mencari nafkah gitu, suami istrinya. Jadi kan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, si suami istri harus sama-sama bekerja gitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Maka dari itu kurangnya interaksi dengan teman sebaya. Selanjutnya seperti misalkan kedua orang tua itu mengurus anaknya, maka di situ juga karena mereka sudah menghabiskan waktu bersama keluarganya, jadi mereka kurang berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Apalagi kalau misalkan memang mereka menikah dini, namun dana atau keuangan perekonomiannya tidak stabil gitu, maka dua-duanya harus sama-sama bekerja. Jadi itu yang membuat mereka kurang bergaul gitu dengan teman sebaya. Mungkin tidak banyak juga yang dapat bergaul, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi mereka kayak minder gitu bergabung dengan teman-teman yang belum menikah gitu. Tapi dengan yang sudah mereka menikah, biasanya mereka nyambung gitu. Mereka saling curhat dan saling berinteraksi satu sama lain. Mungkin ada tambahan dari teman yang lainnya atau ada tanggapan dari saudara Sadek? Oke. Berarti dapat saya simpulkan di sini bahwa pernikahan dini itu bisa menyebabkan teman-teman sebaya atau ibaratnya teman-teman sebaya itu dapat menjauh ya, Dede. Jadi bukan teman sebayanya yang menjauh, tapi dari si orang tersebut yang udah menikahnya gitu. Jadi merasa minder sendiri karena dia udah menikah. Jadi dia kayak, teman-teman itu kan masih main gitu, saya punya tanggung jawab yang lain. Jadi dia merasa minder gitu. Oke, baik. Cukup jelas, Saudari Dede. Terima kasih, Saudari Dede dan Bung Rafli. Oke, sama-sama Mas Yadet. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Julia. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini atau mencegah adanya pernikahan dini karena adanya kekurangan finansial? Baik, saya izin jawab ya Julia. Yang pertama, cara mengedukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini. Cara yang pertama itu melakukan kegiatan penyuluhan di sekolah. Ini khalayak sasaran penyuluhannya adalah siswa dan siswi remaja SMP dan SMA. Di sini kita memberitahu karena kemungkinan kan siswa dan siswi ini menjadi calon pengantin ya. Di sini memberitahu dampak dari
pernikahan dini, dampak negatif dari pernikahan dini. Selanjutnya yaitu yang cara kedua, mengedukasi masyarakat. Khalayak sasaran itu yaitu bapak-bapak atau ibu-ibu dengan materi penyuluhan pernikahan dini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari saudari Lulu. Mungkin jadi mau nambahin ya? Ya, silakan deh. Ya, di pertanyaan Julia kan bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini atau mencegah adanya pernikahan dini karena adanya kekurangan finansial. Seperti di desa-desa terpencil itu orang tua mereka itu yang kurang mampu, mereka lebih memilih menikahkan anaknya karena merasa terbebani dengan tanggung jawab anak gitu, dengan terbebani dengan anak tersebut. Jadi mereka lebih memilih menikahkan anak tersebut biar tanggungannya kan nanti ditanggung sama suaminya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita kan memberikan edukasi seperti tadi di penyuluhan anak, misalkan di sekolah biasanya dari penyuluhan itu ada penyuluhan pernikahan dini di sekolah. Terus selanjutnya bisa juga misalkan di desa-desa itu adanya penyuluhan juga, atau langsung penyuluhan ke kampung-kampung tersebut. Biasanya itu dilakukan juga sama penyuluh agama atau yayasan sosial lainnya gitu. Sama yang biasanya KB2 anak kayak gitu loh. Nah, itu juga biasanya melakukan penyuluhan mengenai pernikahan dini gitu. Terus bisa juga hal itu tuh di penyuluhannya bukan hanya kepada anak tapi kepada orang tuanya, karena tidak sepenuhnya pernikahan dini itu karena salah dari anaknya, tapi kadang orang tua yang memaksa juga untuk menikahkan anaknya di usia dini. Jadi bukan hanya anak saja yang diberikan penyuluhan, orang tua juga gitu. Ya, gimana cara Julia? Apakah bisa apakah teman-teman yang ada yang menambahkan atau menanggapi? Oke, terima kasih. Mungkin intinya lebih perbanyak komunikasi aja sama orang tua untuk mengantisipasi. Terima kasih pemakalah atas jawabannya. Iya, sama-sama Julia. Iya benar, komunikasi itu penting. Apalagi ke pasangan. Baik, Saudara Kipla. Sudah terjawab 2 pertanyaan dari kelompok 5 ya. Sesi tanya jawab kelompok 5 sudah selesai. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Jika tidak ada, saya saya lempar ke kelompok 6. Sepertinya tidak ada. Forum saya alihkan kepada Bang Sadat. Silakan Bang Sadat. Abang semester 10. Terima kasih Bung Rafli. Mohon maaf, saya izin klarifikasi. Saya bukan semester 10, tapi saya semester 6. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 6? Saya ulangi, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 6? Saya ulangi sekali lagi, apakah ada pertanyaan kepada kelompok 6? Oke,
Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya alihkan kepada Bapak Naif Adnan selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta ini. Kepada Bapak Naif, dipersilahkan. Mohon maaf, Bapak belum on mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita punya dua topik, dua judul pembahasan, yaitu pertama peran penyuluh agama dalam pencegahan perkawinan dini atau perkawinan anak, kemudian dalam bimbingan perkawinan, kemudian bimbingan perkawinan pranikah. Kemudian ada yang kedua pembahasan tentang kontestasi penyuluh agama dengan dai-dai di media sosial. Saya akan menjelaskan yang pembahasan yang pertama. Ini sangat luas ya, jadi ada 3 yang akan kita kaji, yaitu peran penyuluh agama ketika dia memberikan bimbingan remaja dalam rangka pencegahan pernikahan dini atau pernikahan anak. Jadi sekali lagi menyambung mungkin penjelasan saya pada minggu-minggu sebelumnya bahwa ada salah satu spesialisasi penyuluh agama, yaitu penyuluh agama keluarga sakinah. Mereka itu sangat berperan dalam rangka ketiga jenis bimbingan ini, yaitu bimbingan remaja usia sekolah dalam rangka pencegahan pernikahan dini, kemudian bimbingan perkawinan pranikah, serta bimbingan perkawinan pasca pernikahan. Nah, kita ketahui bahwa bimbingan remaja usia sekolah atau pencegahan perkawinan dini ini penting karena ada beberapa daerah tertentu, ada budaya-budaya tertentu yang masih melegalkan perkawinan dini atau perkawinan anak. Mungkin ada teman-teman di sini yang boleh cerita, boleh sharing, apakah di daerahnya masih ada nggak kalau orang yang nikah di bawah usia pernikahan itu dianggap hal yang biasa? Ada Pak, di Dede masih biasa Pak. Dede di mana lainnya Dede? Di Cirebon Pak. Rata-rata temannya sendiri ada yang nikah dalam usia muda? Banyak Pak, teman-teman aku pada udah nikah. Usianya menurut undang-undang di bawah apa di atas? Atau memang jauh dari undang-undang? Kan usia pernikahan kan 19 tahun ya Dede? Iya, waktu itu kan banyak, aku masih SMA juga banyak yang udah nikah tuh, dan itu masih di bawah umur. Masih di bawah umur mereka. Lulus SD gitu Pak. Oh, lulus SD ya? Lulus SMP. Oh, gitu. Baik, terima kasih informasinya. Jadi memang kita akui bahwa budaya itu masih ada, dan tugas kita lah sebagai penyuluh agama untuk memberikan penyuluhan, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa usia pernikahan yang sangat dini atau jauh dari standarnya undang-undang kan 19 tahun itu menimbulkan banyak masalah, akan menimbulkan banyak masalah. Usia pernikahannya saja bermasalah, kemudian setelah menikah akan banyak sekali yang akan timbul masalah. Di antaranya misalnya orang yang menikah dengan usia yang sangat dini, kemudian itu belum siap secara mental, psikologi, keilmuan, belum siap secara fisik dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin kita perlu diskusikan ya, bahwa misalnya kan kebanyakan juga mereka yang usia dini menikah mungkin
Kalau istilah dulu namanya MBA, Married by Accident. Jadi mereka karena menikah muda karena misalnya sudah hamil duluan. Nah ini kan misalnya juga karena ada yang misalnya diperkosa dan sebagainya. Kadang kan yang ketika dia sudah hamil dicari siapa yang mungkin memperkosanya, kemudian disuruh dinikahkan. Ini kan juga menimbulkan masalah sebenarnya. Jadi kadang perempuannya sudah trauma nih. Perempuannya sudah trauma, dia harus dipertemukan kembali dengan si laki-laki yang memerkosanya. Nah, ini kan banyak timbul masalah. Belum lagi misalnya hanya untuk sekedar menikah saja untuk legal, kemudian setelah menikah dia kemudian cerai. Jadi banyak sekali yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Penting kita untuk mengedukasi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Julia. Jadi kita mengedukasi masyarakat. Nah, ada juga memang pernikahan dini ini karena tadi itu misalnya sebagai ucapan terima kasih, mungkin karena berutang dan sebagainya, atau mungkin pernah dijodohkan dari sejak kecil. Jadi mungkin budaya-budaya yang masih ada di sekitar kita perlu kikis sedikit demi sedikit bahwa usia pernikahan dini atau pernikahan anak itu banyak menimbulkan masalah. Saya yakin mungkin juga di antara kita orang tuanya ada yang menikah dini. Saya juga termasuk ibu saya adalah menikah dengan usia sangat dini, yaitu tamat SMP. Saya kemudian lahir dengan 8 bersaudara. Saya merasakan, saya melihat bahwa beban ibu saya sangat berat sekali membesarkan anak. Ada 9, kemudian sudah ada yang meninggal 2 orang. Itu sangat bebannya luar biasa. Jadi kakak mengasuh adiknya itu terjadi di keluarga saya karena saking banyaknya bersaudara. Dan saya berharap juga tentu dengan pelajaran ini kita jangan sampai diwariskan lagi pada generasi-generasi berikutnya. Cukuplah ibu saya menanggung bebannya yang sangat berat. Kemudian ada bimbingan perkawinan pranikah. Nah ini diberikan bimbingan ini oleh KUA. Nah bimbingan yang pertama tadi pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini juga itu diadakan oleh KUA. Nah ini ada bimbingan kepada mereka yang sudah daftar di KUA. Jadi sudah daftar di KUA, mereka mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah. Nah karena ini sifatnya bimbingan ini masih sunnah, jadi belum wajib, maka terkadang banyak calon pengantin lupa atau terlena tidak memanfaatkan fasilitas ini. Padahal seseorang yang akan menikah tentu banyak harus persiapan yang harus dilakukan. Banyak di antara kita mungkin ya, kalau orang mau menikah, yang dipikirkan adalah hal-hal yang bersifat fisik ya. Misalnya nyiapin tendanya, nyiapin konsumsinya, nyiapin undangannya, lupa mempersiapkan yang namanya ilmunya, ilmu psikologinya, ilmu fikihnya. Saya kadang banyak menemukan itu tadi, ketika orang mau menikah masih belum tahu baca Quran, apalagi baca doa, misalnya doa mandi junub dan sebagainya. Itu banyak sekali, jadi sangat miris. Nah ini bimbingan pranikah ini, perkawinan pranikah ini diberikan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA. Ini melihat ya, jumlah angka perceraian itu sangat tinggi. Bayangkan setiap tahun itu ada 2 juta pasang orang menikah setiap tahunnya. Dan itu setiap tahunnya juga ada sekitar 350.000 pasang juga bercerai. Ini bisa menjadi penelitian, makanya judul makalah pertemuan kemarin itu harusnya ini bisa menjadi teman-teman rujukan untuk penelitian skripsinya. Penting melihat bahwa apakah bimbingan pranikah ini
perkawinan pranikah ini punya efektivitas terhadap pencegahan perceraian, menekan jumlah angka perceraian. Karena terus terang juga kenapa bisa misalnya ini banyak yang nggak datang ketika bimbingan perkawinan, karena memang misalnya di Jakarta ya kasus-kasusnya ya, adalah karena kota metropolitan, maka calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan kan bekerja, sementara kantor tidak memberikan izin, tidak memberikan cuti kecuali ketika dia nanti akan melakukan akad nikah. Nah, ini penting mungkin Kementerian Agama bekerja sama dan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kerjasama agar orang yang mau menikah itu diberikan izin, diberikan cuti untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Kemudian ada lagi layanan bimbingan perkawinan pasca pernikahan. Ini juga diberikan oleh KUA, lebih banyak bersifat hal-hal yang konsultasi. Karena kita tahu bahwa pernikahan itu, perkawinan itu masih banyak riak-riak, masih banyak ujiannya. Tentu kita tidak mau baru sebentar, baru 1 tahun, 2 tahun menikah, kemudian terjadi perceraian. Nah, ini penting juga selalu membimbing mereka yang sudah menikah. Karena bagaimanapun juga mereka pasti punya ujian yang harus dihadapi terhadap pasangannya. Nah, ini ketiga jenis bimbingan ini teman-teman bisa menjadi sebuah judul penelitian ya, bisa menjadi judul skripsi. Belum banyak yang mengangkat misalnya peran penyuluh yang spesialisasinya adalah keluarga sakinah dalam rangka misalnya mencegah perkawinan dini di suatu daerah, menahan laju angka perceraian, kemudian peran penyuluh agama spesialisasi keluarga sakinah dalam rangka memberikan layanan konsultasi kepada mereka yang sudah menikah dengan usia yang sangat muda, usia pernikahannya itu misalnya baru 1 tahun menikah, 2 tahun menikah, dan sebagainya. Nah, ini punya banyak tantangan teman-teman ya. Saya sendiri misalnya banyak memberikan layanan konsultasi bagi mereka yang sudah pernikahannya sudah lama. Bahkan ada yang misalnya 20 tahun sudah menikah datang ke KUA minta konsultasi kepada saya ya. Kita harus bersikap sangat profesional. Tentu penyuluh agama harus dibekali ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu bagaimana mengelola konflik rumah tangga. Saya harus misalnya memberikan advice, menasehati, memberikan jalan keluar. Orang yang sudah menikah sudah misalnya 20 tahun, 30 tahun. Padahal misalnya saya baru menikah baru ya 2014, kemudian boleh dikata baru menikah baru 7 tahun dan sebagainya. Jadi kadang juga ada menjadi beban sendiri bagi saya menasihati orang yang atau memberikan solusi bagi orang yang sudah menikah, sudah punya cucu mungkin. Baik, itu makalah yang satu. Kemudian yang selanjutnya ini kita bicara tentang kontestasi dai penyuluh agama bisa bersaing dengan mereka yang dai-dai yang sudah mapan di media sosial. Permasalahan kita saat ini adalah terjadinya kebebasan terbuka. Siapa saja bisa ceramah sekarang ya. Siapa saja bisa sekarang ngomong di media sosial. Orang baru ngerti 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, kemudian ngerekam, tampil di media sosial. Nah, ini kan salah satu masalah besar kita, terbukanya kebebasan. Beda misalnya di Arab Saudi, di tetangga kita di Malaysia. Orang kalau mau ceramah, mau berdakwah itu punya lisensi, punya SIM lah, semacam SIM, surat izin menceramahi lah, kayak gitu. Nah, kita ini sekarang terbuka, jadi siapa saja bisa ceramah, siapa saja bisa berdakwah di media sosial. Padahal kita nggak tahu, misalnya track recordnya, backgroundnya, pendidikannya dari mana. Kemudian adanya revolusi dakwah dari konvensional. Selama ini mungkin orang mau mendengarkan pengajian, mau mendengarkan ceramah, itu melalui majelis taklim, mimbar masjid. Sekarang sudah berbasis digital, mendengarkan YouTube atau platform sosial media yang lain, bisa di Facebook, bisa di Twitter, di
kemudian di Instagram, bahkan juga ada beberapa dai-dai yang sudah punya aplikasi TikTok. Jadi simple menjelaskan masalah-masalah keagamaan. Kemudian adanya meningkatnya literasi digital di kalangan anak-anak muda, milenial, siswa, kemudian bahkan teman-teman mahasiswa. Di satu sisi tumbuhnya budaya instan. Nah, ini yang repot teman-teman, karena banyak sekali yang mau belajar agama tapi instan. Maunya tuh yang kadang yang mau pembahasan yang sudah tinggi, tidak mau dari bertahap. Nah, beda misalnya dengan kita, mungkin sebagian teman-teman juga yang punya background pesantren ya. Kalau misalnya kita mau belajar fikih, itu nggak langsung pembahasan yang sangat sulit ataupun yang tengah-tengah. Coba lihat teman-teman, kalau kita belajar fikih, yang pertama dibahas apa? Teman-teman ketika belajar fikih, yang dibahas yang pertama apa? Tentu adalah di bab toharo ya. Jadi kitab-kitab fikih kita itu pembahasan yang paling awal adalah bab toharo, artinya bab yang untuk bagian mensucikan diri, belajar mandi, belajar wudhu, membersihkan badan dan sebagainya. Karena itu merupakan kunci pertama untuk beribadah. Nah, repotnya kita sebagian umat Islam itu ingin belajar agama itu secara instan, tidak mau bertahap. Akhirnya mereka belajar agamanya separuh-separuh dan pemahamannya sangat keliru karena pemahamannya separuh-separuh. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya selain daripada budaya instan tadi ini, teman-teman bisa menyelidiki ya siapa-siapa saja ustadz-ustadz yang sudah mapan di media sosial. Mereka punya background itu nggak ketahuan backgroundnya apa gitu. Kita nggak tahu backgroundnya bagaimana, dia mondok di mana, dia kuliah di mana, sehingga pengetahuan agamanya mungkin bersifat eksklusif ya. Banyak kejadian itu ustadz-ustadz yang tampil di media sosial itu nggak bisa nggak bisa baca kitab kuning. Ini yang sangat fatal karena kita tahu bahwa kalau ingin belajar agama Islam secara komprehensif, semua pengetahuan itu akan didapatkan melalui kitab-kitab kuning. Ya, jadi kalau membaca Quran semua mungkin bisa, tapi untuk membaca kitab kuning, mereka yang punya background pesantren, mereka yang bisa tampil. Ya, jadi saya yakin juga dari teman-teman yang berada di ruang Google Meet ini, itu sebenarnya peluangnya lebih besar untuk bisa tampil di sosial media. Cuma karena tidak tahu cara mengemasnya di sosial media, jadi kita kalah bersaing dengan mereka. Kemudian masyarakat kita, nah kita ini penyuluh agama, selain tadi harus dibekali untuk bagaimana menguasai media sosial, bagaimana menguasai kitab kuning, kita juga perlu menyuluh, mengedukasi masyarakat bahwa tidak semua yang ada di media sosial itu bisa dipertanggungjawabkan keilmuan keislamannya. Banyak website itu berbahaya untuk dipelajari. Ada website yang mengajarkan Islam konservatif, ada yang bicara agama tapi dibungkus politik. Jadi intinya bicara politik. Cuma agama dipakai untuk sebagai tameng. Kemudian ada juga menggunakan situs-situs dakwah untuk mencari keuntungan komersial. Jadi banyak iklannya gitu. Kita kemudian clickbait, cepat mengklik agar ingin tahu ternyata isinya iklan dan sebagainya. Nah ini bahayanya juga perlu kita jelaskan ke masyarakat, kita perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang buruknya belajar agama melalui media sosial. Itu pertama membawa pada prematur atau labil beragama. Ya tadi karena kita belajar agamanya instan, belajarnya separuh-separuh, pemahaman agamanya separuh-separuh juga. Kemudian menjebak pada sikap eksklusif.
tidak terbuka cara pandangnya. Jadi kalau sudah belajar sama satu ustadz atau satu website atau satu akun media sosial, dia merasa itu yang paling benar, sementara pendapat-pendapat yang lain itu salah. Ini bahaya, sikap eksklusif seperti ini. Kemudian kalau sudah eksklusif, mereka ini gampang untuk didoktrin. Kalau orang sudah punya keyakinan bahwa saya yang paling benar dan yang lain salah, sangat rentan, sangat mudah disusupi untuk mereka bisa mendapatkan doktrin untuk melakukan tindakan kekerasan, bahkan sampai misalnya melakukan bom bunuh diri. Teman-teman, itu di media sosial itu semua banyak sekali dipaparkan. Bahkan orang bisa misalnya untuk berbaiat kepada ISIS, berbaiat kepada organisasi-organisasi yang dilarang. Bahkan di YouTube misalnya itu kalau teman-teman belajar merangkai bom juga ada. Jadi bahaya ini untuk mereka yang tidak bisa menyaring media sosial dalam rangka belajar agama. Nah, ini tugas kita sebagai penyuluh untuk bersaing dan juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Maka yang harus kita lakukan adalah pertama, sebagai penyuluh agama, sebagai pemuka agama, untuk bersaing dengan mereka adalah mengajak. Jadi dakwah ataupun ceramah itu harusnya mengajak, menuntun untuk melihat keragaman. Bahwa banyak sekali perbedaan pendapat itu hal yang wajar dan itu sebuah kekayaan. Kita harus menjelaskannya dengan cinta kasih. Yang kedua adalah mengajak atau menyuruh, menyeru, mendakwai orang itu adalah selalu pada ajaran cinta damai. Dakwah yang baik adalah dakwah yang mengajak, bukan dakwah yang mengejek. Dakwah yang baik adalah dakwah yang merangkul, bukan dakwah yang memukul. Kemudian hal yang ketiga bisa kita lakukan adalah mengingatkan, menyadarkan bahwa berdakwah itu akan menimbulkan kita makin cinta dengan agama, makin cinta dengan negeri kita, dan makin cinta dengan tradisi kita. Nah, ini saat ini banyak sekali teman-teman di media sosial itu dakwah yang mengajak kita untuk membenci negeri kita, membenci tradisi-tradisi baik yang sudah ada di masyarakat. Ini kalau ada penceramah-penceramah yang mengejek, bahkan misalnya memukul dan sebagainya, atau mengajak kita mencintai negeri orang lain dibanding negeri kita sendiri, itu sebaiknya kita tinggalkan. Ini bukan ciri-ciri untuk pendakwah atau penceramah yang baik. Nah, di media sosial, sekali lagi, cara juga yang terbaik adalah mulai dari lingkungan kita sendiri. Kita harus memastikan bahwa dalam lingkungan keluarga kita, mungkin abang kita, adik-adik kita, atau orang tua kita yang mungkin belajar agamanya melalui media sosial, pastikan bahwa mereka yang dilihat medsos itu adalah medsos yang sehat gitu, yang situs-situs keislamannya yang sejuk, mengajarkan kedamaian dan sebagainya. Kemudian kalau ada yang mengajak membenci, kita lawan dengan narasi kasih sayang. Jangan kita balas mencaci, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Kemudian jadikan media sosial itu adalah perpustakaan, buku pelajaran bagi kita semua. Ada beberapa ustadz-ustadz yang sudah mapan, dai-dai yang sudah mapan di media sosial, misalnya Ustadz Abdul Somad, itu kajiannya fikih. Kalau Ustadz Abdul Somad tentu tidak dilakukan karena dia punya background belajar di Al-Azhar dan sebagainya. Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz ada Gus Baha. Nah, teman-teman mungkin sebagian suka yang Gus Baha ya, bagus sekali kajian-kajiannya. Ada Habib Lutfi, kemudian ada Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal. Bahkan misalnya ceramah-ceramah almarhum Zainuddin MZ ini banyak sekali masih bertebaran di media sosial. Nah, ini beberapa contoh dai-dai yang sudah mapan dan tidak diragukan lagi keilmuannya. Masih banyak dai-dai yang tampil di media sosial kita yang tidak bisa kita tahu background-nya apa. Ini penting untuk men-sharing, menelaah kembali apa background mereka sehingga mereka bisa berceramah. Baik, saya rasa ini yang ingin saya sampaikan.
tempe mendoan makan pakai ketupat. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Teman-teman silakan kalau ada yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya cukupkan. Bisa disampaikan nanti di grup WA atau di Japri kepada saya. Sekali lagi saya mengingatkan untuk yang presentasi pada hari ini, jangan lupa segera dibuatkan video grafisnya, merangkum hasil-hasil diskusi kita pada sore hari ini. Juga yang kemarin, kelompok yang kemarin yang merasa belum mengirim video grafis, segera saya tunggu ya teman-teman. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi kita akan berbuka, masih ada sekitar 2 jam ya. Kemudian selamat berakhir pekan. Minggu depan masih ada pertemuan nggak teman-teman? Apa sudah UTS? Lebaran, Pak. Wah, belum ya. Baik. Jadi saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Kita insya Allah ketemu kembali. Berarti Kamis depan udah nggak ada ya? Kamis depan masih ada nggak pertemuan? Oke. Nggak ada edaran ini, Pak. Oh, belum ada ya? Edaran libur, belum ada. Oke. Berarti kita sama-sama menunggu ya. Kalau misalnya masih ada pertemuan ya, kita ketemu lagi minggu depan. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka, Pak. 2 jam lagi.